Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama saya di channel Umi Wahid Official. Kali ini saya mau kasih lihat kegiatan saya sehari-hari di rumah. Sambil ngomong anak, saya juga sambil berjualan. Bagi bunda-bunda yang baru gabung, jangan lupa bantu dukung channel saya dengan pencet tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya mau bikin jajanan anak sekolahan yaitu paha ayam. Di sini udah ada daging suwir yang udah kasih bumbu. Bumbunya bumbu sambal, dan bumbu sambalnya ini ya terserah bunda-bunda ya, yang penting enak aja gitu. Terus ini juga ada tepung aci, terus dan tepung terigu juga. Di baskom juga udah saya kasih bumbu penyedap rasa, garam sama pecin, dan itu udah langsung saya kasih air panasnya ini harus mendidih banget gitu biar nanti adonannya bagus. Nah, ini tuh saya berjualan kayak gini itu karena saya ingin uang yang dikasih dari suami saya itu bisa berputar gitu, jadi nggak habis di pertengahan bulan gitu. Biasanya di bulan-bulan sebelumnya, karena memang saya penghasilan dari suami aja gitu kan, jadi uangnya itu pasti habis di pertengahan bulan gitu. Jadi saya berpikir bagaimana caranya supaya uang ini nggak habis di pertengahan bulan, dan akhirnya saya memutuskan untuk berjualan kepada anak-anak sekolah gitu. Jualan kayak gini tuh udah saya lakuin itu dari bulan Desember lalu gitu kan. Cuman karena Desember lalu itu kan liburan, jadi cuman 2 minggu aja. Nah, lanjut lagi di bulan Januari karena mereka masuk sekolah, jadi kita mulai lagi jualan gitu. Alhamdulillah penghasilannya pun bisa menutupi untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Dari mulai susu kakaknya, dari mulai buat masak-masak di rumah setiap hari gitu kan, buat makan, buat jajan. Alhamdulillah ada aja gitu. Terus bisa juga buat nabung, walaupun emang nabungnya nggak banyak gitu kan. Dan alhamdulillah dari jualan ini saya juga bisa menyisihkan sedikit untuk sedekah gitu. Memang sebelum-sebelumnya juga bisa sedekah gitu pakai uang yang udah dari suami, dari gaji gitu kan. Cuman karena saya niatnya emang pengen nabung buat bikin rumah juga, jadi saya putuskan untuk berjualan gitu. Jadi sedekahnya ini ambil dari uang jualan saya itu. Jadi sedekahnya itu sistemnya sedekah subuh, jadi nggak langsung ambil uang langsung kasih sedekah, enggak. Jadi uangnya dikumpulin dulu, baru nanti kalau udah 1 bulan bisa kita kasih kepada yang membutuhkan atau kepada orang tua kita gitu. Yang pertama kali saya mau niat berjualan, saya bilang dulu pada suami saya bilang kalau misalkan uang yang dikasih suami itu memang cukup, akan tetapi pasti habis di pertengahan bulan gitu. Jadi saya pengen muterin uang itu supaya bisa uangnya juga ditabung, dan kita juga bisa bertahan dari uang jualan gitu, karena kebutuhan juga semakin banyak gitu. Jadi saya kasih pengertian dulu sama suami supaya suami juga bisa mengerti gitu, dan suami pun alhamdulillah mengizinkan, asalkan dengan alasan saya juga tidak melalaikan apa yang udah menjadi kewajiban saya sebagai istri dan sebagai ibu dari 2 orang anak gitu. Sebenarnya emang agak menguras tenaga dan memakan banyak waktu buat bikin seperti ini. Cuman gimana caranya supaya saya bisa tetap sama anak-anak dan bisa tetap melayani suami dengan baik, tapi saya juga bisa berjualan gitu. Alhamdulillah, pokoknya semuanya harus syukuri aja, walaupun memang sangat-sangat menguras tenaga gitu. Mulai saya bikin ini tuh tadi
dari jam setengah 6 dan sekarang udah mau maghrib ya teman-teman. Karena apa saya mulainya sore banget, karena memang pas waktu pagi sehari atau di siang hari itu emang anak-anak lagi aktif-aktifnya banget gitu kan, terus mereka pengen juga ditemenin buat main gitu, apalagi yang paling kecil itu kan masih menyusui gitu kan. Jadi tetap harus prioritas tuh anak gitu, soalnya saya juga takut ya kan, anak kecil itu kan memang lagi masa-masa emas banget tuh di umur 1 sampai 5 tahun gitu. Jadi walaupun saya pengen dagang, sibuk dagang kayak gini, saya pengen tetap anak-anak dapat yang terbaik dari ibunya gitu. Kalau anak-anak saya lagi pada rewel atau lagi tantrum kayak gitu, saya mutusin buat nggak jualan kayak gitu, jadi lebih baik ke anak-anak dulu gitu. Jadi kadang misalkan nih hari ini jualan, besoknya anaknya lagi rewel, ya udah saya nggak jualan gitu. Jadi ya gitu deh, yang penting uang yang modal atau untung yang udah saya dapat itu nggak habis di sehari itu aja gitu. Jadi kalau udah mau habis kita jualan lagi gitu. Jadi sekarang kita mau lanjut membuat paha ayam, mumpung anak-anak masih tidur, jadi kita cus buru-buru kita buat bikin supaya cepat jadi ya. Oke, pertama-tama kita ambil dulu sedikit, kayak kira-kira 30 gram lah. Nah, langsung kita bulat-bulat, langsung kita bolongin tengahnya. Habis itu kita langsung isi pakai daging. Oh, jangan lupa juga itu sticknya nanti buat gagang-gagangnya, ceritanya itu tulang ayamnya gitu. Oh iya, jadi adonan ini itu adonan tepungnya itu sekitaran sekilo lebih sedikit lah ya. Jadi setengahnya tepung terigu, setengah lebih sedikit itu tepung aci gitu. Dan ini dagingnya juga seperempat itu kemarin tuh 10.000 rupiah. Jadi nanti kalau di pasarnya mau beli daging seperempat, nah itu terserah kita milih mau bagian apanya gitu. Kemarin sih saya bagian pahanya gitu. Nah, terus bumbu sambalnya juga itu saya bikin kayak bumbu sambal biasa aja, cuman saya tambahin daun jeruk gitu biar ada wangi-wanginya. Kalau misalkan emang mau lebih wangi lagi dan mau lebih sedap lagi diciumnya, itu pakai daun kemangi ya boleh teman-teman, jadi nanti rasanya enak. Ya alhamdulillah anak-anak udah bangun dan alhamdulillah juga kerjaan pun udah selesai gitu. Udah semuanya dibulet-bulet dibikin pahat. Nanti tinggal direbus aja gitu. Dan ini semuanya jadi 43 pieces ya. Jadi lumayan banget loh kalaupun emang mau dijual 2.000-an. Dan itu untungnya udah lumayan gede. Pahanya juga ukurannya gede-gede gitu, jadi cocok banget kalau dijual 2.000-an. Kan kalau saya itu kan ditaruh di kantin sekolah gitu kan, nanti kita bagi hasil, misalkan kan kita jual 2.000, nanti ke sekolahnya itu 250 perak gitu, jadi ke sayanya 1.750 gitu deh. Oke, kita lanjut lagi buat rebus paha ayamnya ini. Jadi sebelum direbus kita tunggu dulu airnya sampai mendidih banget. Habis itu kita kasih minyak goreng sedikit supaya nanti itu si paha-pahanya ayam ini tuh nggak nempel gitu. Nah, ini udah mulai mau mateng, si paha ayamnya udah mengapung ke atas hampir semuanya, dan ada beberapa yang udah. Nah, itu berarti tandanya udah matang ya. Tapi jangan langsung diangkat ya teman-teman, biarin dulu biar matangnya rata. Jadi biarin dulu 5 menit supaya bener-bener matangnya tuh ke dalam-dalam. Nah, ini anak saya yang kedua. Karena merebus paha ayam itu bisa ditinggal-tinggal, jadi bisa sambil ngasuh anak gitu. Ini juga lagi dipangku sama abinya. Tadi tuh sebenarnya udah tidur, cuman dia kebangun karena berisik A-nya. Soalnya A-nya itu kalau tidur suka malam terus gitu.
Apa Nenen? Oke teman-teman, karena sekarang udah malam, jadi saya mau istirahat dulu. Soalnya tadi saya mulai bikinnya itu dari jam setengah 6, jadi kayaknya nggak keburu kalau dilanjutin sekarang. Oke, sampai besok. Tetap terus tonton ya. Oke, sekarang udah pagi. Nah, sekarang kita lanjut dan ini semuanya udah direbus semua. Tadi saya lanjutin pas lagi pagi banget, saya lanjutin rebus dan sekarang tinggal bagian luarnya. Kita pakai telur dikocok gitu ya, 1 biji. Terus ada tepung panir juga. Nah, jadi kita jadi si pahanya ini masukin dulu. Terus nanti masukin ke tepung panir, di tap-tap gitu. Oh, ini saya maaf ya masih pakai kostum yang sama yang semalam saya pakai karena saya belum mandi gitu kan, karena niatnya buru-buru ya, takut anak-anak juga keburu bangun gitu nanti lama lagi. Oke, ini kita taburin. Nah, kita tekan-tekan biar agak sedikit nempel. Nah, ini supaya lebih irit nggak pakai telur, kalian bisa pakai tepung apa sih namanya, tepung terigu dikasih air gitu, jadi kan lebih irit gitu. Supaya si pahanya ini tambah besar ukurannya, jadi setelah dimasukin ke telur, terus ke tepung panir, terus kita tempel lagi sama tepung terigu. Nah, habis itu kita langsung taburi lagi tepung panirnya supaya si pahanya ini tambah besar ukurannya dan terlihat lebih bagus tampilannya. Tuh kan, lebih beda dari yang sebelumnya yang tadi awal ya. Jadi dia lebih besar dan juga tampilannya lebih bagus seperti paha-paha yang beneran gitu. Tuh, ukurannya lebih besar dari yang lain. Nah, alhamdulillah ini udah hampir mau selesai dan ini bagus banget tuh pahanya. Ini masih ada sisa. Tuh, karena tepung panirnya tinggal sedikit, jadi saya putusin buat beli tepung panir dulu. Ini anak-anak masih bobo. Oh, itu bayi udah bangun, udah mau bangun tuh, mau nenen kayaknya. Jadi kayaknya di cancel dulu deh ke pasarnya. Hai Adija, 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 udah bangun, baca doa belum? Hei, 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 hei. Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihin nusyur. Nenen yuk, nenen. Nah, ini hasil uang dagang kemarin yang saya kumpulin. Nah, sekarang saya mau ambil sebagian buat ke pasar beli tepung panir. Alhamdulillah kakaknya juga masih bobo, jadi saya mau ke pasar aja sekarang mumpung mereka pada tidur, dan tadi juga saya udah mandiin Deodija. Jadi sekarang kita mau beli susu dulu nih, mau beli ke Yomart. Dan di sini kita cari susu ya, karena kebetulan susu A-nya ini udah habis kemarin, jadi sekarang saya mau beli dulu. Nah, mumpung di sini saya juga mau sekalian cuci mata deh. Walaupun gak beli ya, penting mah cuci mata dulu. Kali aja nanti ada barang murah langsung dibeli deh.
Tapi nabung dulu deh, karena memang saya juga lagi program nabung, jadi kayaknya beli-beli kayak gitu nanti aja lagi deh. Oh iya, itu barusan saya habis lihat harga minyak, ternyata minyak itu masih mahal ya teman-teman. Nah, ini saya langsung bayar kasir dan saya langsung menuju ke pasar buat cari tepung panir, tepung roti ya, tepung roti. Dan ini tempatnya udah deket, saya buru-buru banget karena ingat takut anak-anak pada bangun. Saya pilih tempat ini karena tempat ini tuh lumayan murah dari tempat-tempat yang lain ya, dari harga telur, terus tepung, dari yang semuanya deh pokoknya. Oke, sekarang kita pulang, buru-buru nih, takut dede bayi bangun. Udah dapetin semuanya, udah dapetin susu sama tepung rotinya, kita menuju pulang. Alhamdulillah udah sampai rumah, deg-degan banget takut anak-anak bangun. Oke, bismillah, semoga anak-anak masih pada tidur ya. Mohon maaf ya teman-teman, rumah kontrakan ini sedikit berantakan gitu. Ini sebenarnya udah saya beresin, udah saya pel dan semuanya, tapi emang kondisinya selalu begini. Oke, karena anak-anak masih pada tidur, jadi kita lanjut mau menggoreng. Tadi udah saya lanjutin yang yang belum dibaluri sama tepung roti, tapi saya nggak sempet rekam gitu ya. Jadi sekarang langsung aja kita goreng, semoga nanti pas dijual habis semua, amin. Nah, ini warnanya juga udah kelihatan bagus banget ya teman-teman, dan ukuran bahannya itu juga lumayan besar gitu. Terus ditambah lagi dalamnya isiannya itu daging yang rasanya enak banget, pedas gurih gimana gitu. Buat kalian atau bunda-bunda yang mau coba resep ini, boleh banget, ini gampang banget bikinnya, jadi wajib banget dicoba dan ini rasanya enak banget. Nah, ini alhamdulillah udah semuanya digoreng, jadi tinggal dijual aja. Nanti kita tunggu ada anak yang ambil dagangan ini, semoga semuanya terjual habis, amin. Dan bagi kalian semua yang udah nonton, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.